gerak, tabrak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Kelas 4. Saya, Anak hebat. iya. Oke, sebelum kita belajar, sudah siap kan belajar? Iya, Bu. Sekarang lihat dulu pakaian sudah rapi belum? Tempat duduknya bagaimana? Sudah rapi? Ibu. Iya, jangan sampai masih ada sampah ya di bangkunya. Oke. Nah, sekarang anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu supaya belajar kita hari ini diberi kelancaran dan kalian mendapatkan ilmu pengetahuan. Ayo, siapa yang mau membaca doa, memimpin? Ayo. Coba Rizky maju ke depan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, coba kita berdoa. 1, 2, 3. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, berbunyi semua. 1, 2, 3, kita siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih Rizky. Sama, Bu. Nah, anak-anak, coba sekarang dilihat, cek ke kiri dan ke kanannya, ada 3 temannya yang tidak hadir pada hari ini. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, nah untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta terhadap tanah air kita Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka. Semuanya hafal tidak lagu Hari Merdeka? Hafal, Bu. Kita nyanyikan sama-sama ya dengan semangat. Ayo semuanya berdiri. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka
lagi? Coba Nurul. Energi listrik. Energi listrik. Energi apa nak? Cahaya. Apa lagi? Energi. Dea? Energi listrik. Energi listrik. Jadi Nurul, Rizky coba apa? Energi angin. Energi angin. Oke, jadi minggu kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk energi. Nah, sekarang coba perhatikan. Ibu ada sebuah gambar. Ayo, siapa yang tahu gambar apa ini? Sungai dan pohon. Gambar apa? Sungai Dan pohon. Jadi ya, sungai dan pohon ini merupakan unsur lingkungan alam. Nah, sekarang ibu tanya, sungai dan pohon ini memiliki manfaat bagi kehidupan ya, apalagi untuk kehidupan kita manusia. Sekarang siapa yang tahu apa manfaat dari sungai? Siapa yang mau jawab? Coba. Dina apa? Sebagai sumber air. Sumber air. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Nurul lagi apa? Berenang. Untuk berenang bisa ya sungai. Apa lagi? Ayo siapa lagi? Coba. Sylvia. Untuk mencuci piring. Untuk mencuci piring boleh. Ya betul, semuanya betul. Nah, sekarang ibu tanya lagi, apa itu manfaat pohon? Siapa yang tahu apa manfaat pohon? Yuda? Baik untuk kayu, untuk membuat kayu. Ya kayunya maksudnya ya. Iya kayunya bisa dimanfaatkan ya bisa. Dela apa? Menghasilkan oksigen yang diperoleh untuk bernapas. Nah ya benar. Semuanya benar. Jadi pohon juga bisa ya, daunnya itu kan melakukan fotosintesis yang menghasilkan gas oksigen untuk kita bernapas. Iya. Tepuk tangan tuh semuanya. Oke. Semuanya ya. Nah, jadi untuk materi kita pada hari ini akan kita lanjutkan. Kita akan belajar di tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia, pembelajaran ke-1. Nah, anak-anak semua di sini mau tanya, masih semangat belajarnya? Masih semangat? Sebelah sini masih semangat belajar? Semangat, iya. Kalau bisa semangatnya sampai akhir pembelajaran nanti ya, sampai kita selesai. Oke. Untuk lebih semangat lagi, kita lakukan tepuk fokus sama-sama. Ayo ikuti ibu. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku yang bicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, hebat, tepuk tangan. Nah, jadi anak-anak, adapun pada hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pemanfaatan dan perubahan bentuk energi. Kedua, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Keempat, peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kelima, peserta didik dapat membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Kemudian keenam, peserta didik dapat membuat laporan daftar pertanyaan wawancara. Nah,
Anak-anak sekalian semuanya di sini, sekarang Ibu ada sebuah gambar lagi ya. Oke. Nah, Ibu mau tanya, pasti kalian tahu gambar ini. Ini gambar apa, ayo? Kipas angin. Gambar apa? Kipas angin. Nah, pernah tidak kalian menyalakan kipas angin? Pernah? Iya, karena di setiap rumah pasti punya ya kipas angin ya. Nah, mengapa kipas angin itu dapat bergerak? Iya, ketika kita colokkan ke listrik ada aliran listriknya sehingga apa kipas anginnya bisa bergerak. Nah, Ibu mau tanya lagi, bagaimana jika tidak ada aliran listrik ketika kita mencolokkan kipas angin itu? Atau misalnya posisinya ketika mati lampu, apa yang terjadi? Kipas angin tidak Tidak apa? Nurun? bergerak. Tidak menyala, tidak bergerak. Iya, benar sekali. Nah, sekarang coba anak-anak semua di sini. Jadi di yang pada kipas angin tadi ada bentuk perubahan energinya. Nah, itu. Nah, sekarang coba semuanya ikuti Ibu, perhatikan. Coba tangannya diangkat ke depan. Tangannya semuanya. Nah, coba Ibu mau lihat. Anak-anak, gosokkan tangannya dulu. Digosokkan. Kira-kira 10 detik lah. 10 detik coba. Digosokkan. Oke. Nah, bagaimana? Apa yang kalian rasakan setelah ketika menggosokkan tangan? Panas? Kalian kan pernah melihat kan kalau orang kedinginan itu selalu seperti ini, gosok-gosok tangan kan? Supaya apa itu? Supaya hangat ya, supaya panas. Nah, ketika kita menggosokkan tangan, itu terjadi perubahan energi dari satu energi ke energi lainnya. Ada yang tahu tidak apa itu kira-kira? Perubahan energi apa? Coba Dina apa? Energi gerak menjadi energi panas. Iya benar, kasih tepuk tangan ke Dina. Jadi ada perubahan energinya, yaitu dari energi gerak menjadi energi panas. Oke. Nah, sekarang Ibu ada video pembelajaran. Ibu punya video pembelajaran. Sekarang coba kalian amati video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan ini ya. Perhatikan semuanya. Nah, sekarang dilihat anak-anak ya, diperhatikan video pembelajarannya. Menjelaskan pemanfaatan dan perubahan bentuk energi. IPA kelas 4 SD, tema 9, subtema 2. Manusia selalu melakukan banyak aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas yang dilakukan membutuhkan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuk. Perubahan bentuk dari energi inilah yang dimanfaatkan oleh manusia untuk melakukan aktivitasnya. Contoh perubahan bentuk energi dan pemanfaatannya. Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, setrika. Pemanfaatannya adalah merapikan pakaian. Contoh kedua, perubahan energi kimia dari baterai menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi cahaya dan bunyi. Contohnya adalah remote televisi. Pemanfaatannya adalah menghidupkan televisi. Contoh perubahan bentuk energi dan pemanfaatannya yang ketiga adalah energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya blender. Pemanfaatannya adalah untuk menghaluskan makanan. Contoh yang keempat adalah
Perubahan energi listrik atau energi kimia menjadi bunyi. Contohnya radio. Jadi radio ada yang menggunakan listrik dan ada yang menggunakan baterai. Jika menggunakan listrik, maka perubahannya adalah energi listrik menjadi energi bunyi. Jika menggunakan baterai, maka perubahannya adalah energi kimia menjadi energi bunyi. Pemanfaatannya adalah untuk mendengarkan suara dari radio, baik berupa berita atau musik. Contoh kelima yaitu energi sinar matahari menjadi energi listrik. Contohnya panel surya yang mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik. Pemanfaatan perubahan ini adalah menyalakan peralatan listrik. Itulah tadi mengenai perubahan bentuk energi dan pemanfaatannya. Oke, setelah selesai menonton video pembelajaran yang Ibu tampilkan tadi, sekarang Ibu mau tanya dulu, ya, apa yang kalian ketahui setelah menonton video tadi? Siapa yang tahu? Tentang apa? Oke, Nurul, itu Rizky? Jenis-jenis energi. Jenis-jenis energi. Ada yang lain coba? Oke. Nurul apa? Tentang bentuk perubahan energi. Iya, tentang bentuk perubahan energi. Ada lagi yang lain? Siapa? Atika? Tentang apa? Apa nak? Manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Iya, manfaat atau pemanfaatan perubahan bentuk energi. Nah, jadi tadi sudah dicontohkan di video tadi perubahan bentuk energi dan pemanfaatannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang semuanya perhatikan lagi ke depan. Kalau tadi ada video pembelajaran, Ibu mau menampilkan gambar. Slide PowerPoint ya, lihat sini. Nah, jadi di Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah. Salah satunya sumber energi. Contohnya minyak bumi, gas alam, arus sungai, dan sinar matahari. Jadi itu kesemuanya merupakan sumber energi. Nah, jadi energi itu dapat berubah bentuk. Jadi perubahan bentuk energi inilah yang banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Nah, sekarang di sini kita akan belajar 7 macam perubahan bentuk energi. Perubahan bentuk energi itu nak banyak. Tidak hanya 7 ini, ada banyak. Tetapi untuk saat ini kita belajar tentang perubahan energi listrik menjadi beberapa energi lainnya, kemudian ada energi kimia. Jadi, kenapa? Karena energi listrik dan energi kimia ini banyak digunakan ya pada benda-benda tertentu yang dimanfaatkan oleh manusia tadi. Pertama yaitu energi listrik menjadi energi gerak. Kedua, energi listrik menjadi energi panas. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi bunyi. Keempat, ada energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Lalu ada energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian ada energi kimia menjadi energi cahaya. Dan yang terakhir ada energi kimia menjadi energi gerak. Nah, contoh yang pertama, coba dilihat gambar apa ini? Kipas angin. Kipas angin ini dari perubahan bentuk energi dari energi listrik menjadi energi gerak. Nah, ini contohnya gambar kipas angin. Jadi kipas angin ini perubahan energinya tadi dari listrik menjadi energi gerak. Nah, contohnya seperti ini. Kipas angin. Jadi kipas angin ini ketika kita colokkan ke listrik, ya, kita colokkan ke stop kontak, maka akan apa? Menyala hidup. Coba kita coba dulu. Siapa mau mencoba?
Sini kita coba dulu. Ayo kita praktekkan sama-sama ya. Oke, coba colokkan dulu di kipas angin. Nah, coba Rizky colongan dari mana? Sini. Silakan. Oke. Nah. Gitu kan? Mana? Oke. Bagaimana kipas anginnya? Rizky? Apa yang terjadi? Bergerak. Nah, ibu mau tanya sama Rizky, apa manfaat kipas angin ini? Untuk mendinginkan badan. Untuk mendinginkan badan. Kalau yang lain apa? Ada yang lain manfaat kipas angin apa? Untuk menyejukkan badan. Untuk menyejukkan badan boleh. Jadi kipas angin ini terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak. Oke, terima kasih Rizky. Nah, yang kedua ada lagi, perhatikan, energi listrik menjadi energi panas. Gambar apa ini? Setrika. Setrika. Nah, ibu juga ada bendanya. Coba siapa yang mau mencoba ke depan? Siapa? Oke, sini maju. Sylvia. Nah, coba dicolokkan di mana? Tapi jangan dipegang ya. Kipas api itu apa? Setrikanya karena apa? Panas. Oke. Jadi ibu mau tanya sama Sylvia. Perubahan apa yang terjadi pada setrika tadi? Energi listrik menjadi energi panas. Oke, energi listrik menjadi energi panas. Manfaatnya apa nak kira-kira? Untuk merapikan baju. Merapikan baju, untuk merapikan pakaian. Oke, terima kasih. Jadi pada setrika ini terjadi perubahan bentuk energinya dari energi listrik menjadi energi panas. Jadi ketika kita colokkan ke kontak ini, maka akan terjadi aliran listriknya yang hingga menyebabkan dia panas. Oke, kasih tepuk tangan semuanya untuk itu. Oke, yang selanjutnya lagi. Nah, contoh dari energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, kalau di gambar ini gambar apa? Piano listrik. Jadi ada piano listrik, dia ini terjadi perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, karena masuk piano ini bisa dicolokkan ke listrik juga. Sekarang ibu mau tanya, selain piano listrik, kira-kira kalian tahu nggak benda apa lagi yang mengalami perubahan bentuk energi dari listrik ke bunyi menjadi energi bunyi? Ada yang tahu yang lainnya apa? Coba Dea dulu, Dea apa Dea? Televisi, oke bisa bunyi, tapi ada lagi yang lain apa? Sakit? Gitar listrik. Gitar listrik bisa, oke benar. Apa lagi Sylvia? Radio. Radio, oke tepuk tangan, benar semuanya. Jadi ada banyak contohnya ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, energi listrik ada dua ini, menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Jadi ada energi cahayanya dan juga ada energi bunyinya. Contohnya apa ini gambar ini? Televisi. Oke, televisi. Jadi televisi ini dimanfaatkan untuk apa? Untuk menonton. Oke, mendapatkan informasi atau dapat hiburan kita ketika menonton televisi. Selain televisi, apa? Coba yang lain ada tak? Yang tahu contohnya dari energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu tidak? Contoh lainnya? Kira-kira apa ya? Oke, Nurul bisa apa? Laptop, oke, benar. Laptop juga bisa. Jadi energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi itu contohnya seperti tadi. Temannya menjawab tadi apa? Laptop. Ini laptop ya. Ketika kita hidupkan ada cahayanya, kemudian ada suara juga ada bunyinya. Lalu yang ini energi apa? Listrik
menjadi energi cahaya. Contohnya apa? Oh, ini apa? Lampu. Iya, dari energi listrik cahaya itu contohnya lampu. Jadi lampu dimanfaatkan untuk apa? Lampu di rumah. Menerangi? Oh, kalau malam hari, ya benar sekali. Kalau tidak ada lampu jadi apa? Gelap. Oke. Lagi? Nah, ini apa ini? Motor apa? Motor. Ini energi kimia menjadi energi gerak. Nah, energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya apa? Gambar apa nih? Motor. Jadi karena motor ini kan pakai apa dia? Bensin. Jadi ada energi kimianya yang berubah. Nah, ketika kita hidupkan dia akan bergerak. Jalan kan? Nah, motor ini dimanfaatkan untuk apa? Sebagai alat transportasi. Oke, bisa ya. Untuk memudahkan manusia. Selain ini ada nggak contoh yang lain? Apa? Coba. Rizky apa? Mobil. Oke, bisa. Ada yang lain? Apa? Yunda? Sepeda listrik. Itu pakai listrik ya. Ada yang lain nggak? Sakit apa? Pesawat. Oke, pakai bensin ya. Nah, sekarang lihat energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya, misalnya kita makan. Kita makan itu kan perlu energi. Supaya tubuh kita punya tenaga. Energi kita yang kita makanan yang kita makan itu menghasilkan energi sehingga kita bisa melakukan aktivitas bergerak. Coba kalau kalian tidak makan, apa rasanya? Kelaparan, lesu ya. Iya, benar. Nah, itu. Nah, ada satu lagi. Energi kimia menjadi energi cahaya. Jadi ada energi kimia menjadi energi cahaya. Ini gambar apa? Obor. Jadi obor ini digunakan untuk apa? Menerangi tempat yang ada di sekitar kita. Selain obor, apalagi contohnya? Yang paling sering kita lihat udah apa? Apa? Api. Yang lain ada lagi? Coba dalam. Iya, lilin. Nah, lilin itu kan perubahannya dari kimia menjadi cahaya. Apa manfaat lilin? Tahu? Untuk apa lilin itu? Ini apa? Untuk menerangi ruangan. Ketika apa menerangi ruangan? Iya, ketika mati lampu kita biasanya menggunakan lilin sebagai penerangan ya. Oke. Jadi itu tadi contoh-contoh bendanya. Nah, ini banyak sekali ya contoh-contoh benda lainnya ya. Di sini ada radio, ada gitar listrik, yang bunyi tadi ada telepon, ada yang speaker ya. Masih banyak lagi. Oke, tepuk tangan tuh semuanya. Bisa menjawab. Oke, nah sekarang kita ibu mau tanya, anak-anak di sini sudah paham belum? Nurul sudah paham? Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang ibu mau menampilkan slide PowerPoint lagi. Oke. Perhatikan semuanya di sini. Kita akan belajar tentang sumber daya alam. Nah, jadi sumber daya alam itu ada dua macam. Nah, yaitu pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu apa? Sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan apabila kita pakai secara terus-menerus maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk kembali. Seperti itu. Nah, ini contohnya lihat sini. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya hewan. Ada tumbuhan, ada sinar matahari, angin,
diperbaharui. Kemudian ada lagi di sini yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya ini apa ini? Minyak. Oke, ini contoh yang non-logam. Non-logam ya. Ada dua ya, ada non-logam, ada logam. Yang kedua apa? Oke, gas alam ini ada gambar gas. Yang ketiga apa? Bara. Oke. Nah, sekarang contoh barang yang logam. Pertama apa? Emas. Yang kedua? Besi. Yang ketiga? Tembaga. Ada lagi lanjutannya? Aluminium. Nama saya yang terbuat dari aluminium. Kemudian ada? Oke. Nah, nanti ketika belajar nanti kita ada wawancara namanya ya. Jadi wawancara ini kalian akan Ibu suruh membuat pertanyaan. Ya, membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Tentukan dulu tujuan wawancaranya apa. Kemudian buat daftar pertanyaan yang akan kita ajukan. Kemudian disusun daftar pertanyaan yang tadi dari yang umum ke yang spesifik. Lalu gunakan pertanyaan yang terbuka. Jangan terlalu banyak mengajukan pertanyaan dan sesuaikan pertanyaan itu dengan narasumbernya. Oke, sampai di sini sudah paham semua belum? Paham. Oke. Nah, Ibu mau tanya lagi. Tadi sudah dijelaskan pakai gambar. Ibu lagi pertanyaan. Apa contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui tadi? Apa saja? Coba Nurul. Air. Apa lagi? Udara. Lalu? Cahaya matahari. Hewan. Tumbuhan. Oke, tepuk tangan. Sekarang contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yunda apa? Emas. Apa lagi? Perak. Apa lagi? Aluminium. Ada lagi yang tahu siapa? Oke, besi. Zulfia. Apa? Aluminium. Apa lagi? Ada lagi? Yang non logam apa contohnya? Gas alam. Terus? Minyak bumi. Oke, pintar semua anak Ibu sini ya. Hebat. Nah, sekarang Ibu bagi kelompok. Ya, Ibu bagi kelompoknya di sini. Kelompok yang sebelah sini ini kelompok 1. Yang di tengah ini kelompok 2. Yang sebelah kiri Ibu kelompok 3. Nah, kalian Ibu akan beri lembar kerja. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Ibu beri waktu, oke? Pegang dulu. Ini kelompok 1. Nah, cara mengerjakannya perhatikan, baca petunjuknya. Apa petunjuknya? Dilihat ada gambar-gambar di sini. Silakan kalian amati, kemudian analisis nama-nama benda dan perubahan energi yang terjadi saat benda itu digunakan. Itu untuk yang IPA. Coba dilihat. Oke. Ada tabel, dikerjakan, diisi nama bendanya apa itu? Ditulis. Kemudian perubahan bentuk energi yang terjadi apa? Misalnya dari listrik ke panas, misalnya ya. Kemudian manfaatnya apa? Untuk kalau misalnya kipas angin untuk apa? Menyejukkan ruangan, misalnya ya. Nah, untuk yang IPS coba dilihat. Ini ada gambar ya, gambar sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalian lihat pada tabel, silakan ditempel. Nanti ditempel gambarnya, sesuaikan mana gambar yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lalu untuk tugas yang ketiga, kalian buat dua pertanyaan mengenai perubahan bentuk energi. Misalnya Ibu kasih contoh, apa manfaat kipas angin? Nah, seperti itu ya. Bisa? Silakan kerjakan secara berkelompok. Ibu beri waktu.
Basari. Oke, dikerjakan Basari. secara bersama-sama. Bagaimana kelompok 3 bisa? Oke. Diskusikan dengan teman sekelompoknya, nah. Oke, silakan dikerjakan semua. Bagaimana kelompok 2? Ada masalah? Bisa? Oke. Bagaimana kelompok 3 bisa? Kelompok 2 bisa? Bagaimana kelompok 2? Bisa? Semangat belajarnya, semangat! Oke. Kelompok 1. Bagaimana? Bisa untuk kelompok 3? Bisa? Sudah? Oke. Nah, ini ada di buku ada. Coba bisa dilihat di buku. Kalau ada yang lupa itu di buku ada lah ya. Bisa dilihat di buku paketnya. Oke, bagaimana yang lain? Sudah? Sudah ada yang selesai? Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 3 sudah? Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 1? Kalau sudah, kita akan presentasikan ke depan. Oke. Sekarang kelompok siapa yang mau main?
bawahnya ditempelkan ya, kan ada gambarnya, dicocokkan dengan LKPD-nya. Yang lain diperhatikan temannya yang maju nanti bisa memberikan komentar, tanggapan atau saran, boleh. Oke, silakan ditulis. Bergiliran lah, bergiliran. Oke. Bagi tugas. Selanjutnya nanti kelompok berapa lagi yang mau maju? Oke, kita urutkan dari sini ya. Kelompok 2. Siap kelompok 2 selanjutnya nanti. Oke, silakan dikerjakan. Oke, bagaimana? Ini. Kelompok 1. Sudah. Sudah? Nah, sekarang yang lain perhatikan, coba dibacakan, dipresentasikan hasil jawabannya. Bagaimana untuk yang ini? Oke, Rizky baca. Ayo bacakan, biasakan yang di LKPD. Oke. Nomor 1, teko listrik. Perubahan untuk energi listrik menjadi energi panas. Oke. Yang lain perhatikan, tolong didengar. Untuk energi kimia menjadi energi panas. Nomor 3, blender. Perubahan bentuk energi listrik menjadi energi gerak. Nomor 4, radio. Perubahan bentuk energi listrik menjadi energi bunyi. Nomor 5, laptop. Perubahan bentuk energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Nomor 6, jam dinding. Perubahan bentuk energi kimia menjadi energi gerak. Nomor 7, lampu. Perubahan bentuk energi listrik menjadi energi cahaya. Pemanfaatan atau penggunaan. Nomor 1, teko. Itu memasak air. Nomor 2, lilin. Sumber daya alat. Sumber cahaya. Nomor 3, blender. Menggiling daging. Nomor 4, mendengar berita. Nomor 5, mengetik tugas. Nomor 6, melihat waktu. Nomor 7, menerangi rumah. Oke, untuk yang kedua siapa yang mau membacakan? Oke, dulu, tuh, lihat. Apa? Sambil lihat temannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui apa saja? Kalian tempel di sini. Matahari. Oke, apa lagi? Sebutkan. Api. Ya, Air. ya,
emas. Tidak terbebani. Oke. Oke. Bagaimana untuk kelompok yang lain? Ada yang ingin menanggapi? Oke. Dari kelompok 2 Yunda? Bu, bagaimana kalau manfaatnya berbeda-beda? Oke, kalau bagaimana kalau manfaatnya berbeda-beda tidak apa-apa ya. Yang penting sama intinya. Manfaatnya sesuai dengan yang digambar. Ada yang lain? Katika? Kenapa berbeda? Oh, beda juga. Oke, nanti kita koreksi sama-sama. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Kelompok 3 kelompok 3. Kemudian coba dibaca pertanyaan wawancaranya apa? Apa kegunaan setrika? Oke, yang kedua. Apa perubahan energi yang ada pada lilin? Oke. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Kita lanjut. Selanjutnya kelompok 2. Maju ke depan. Oke, silakan dikerjakan. Ini adalah hasil kerja kelompok dari kelompok 2. Oke, silakan ditulis jawabannya. Kemudian yang di bawahnya itu gambarnya ditempelkan, disesuaikan. Gambarnya dimasukkan ke dalam tabel. Ditempelkan. Oke, sudah selesai? Nah, yang lain perhatikan. Teman kalian dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Coba siapa yang mau membacakan? Yunda, bacakan. Silakan. Listrik, energi listrik menjadi energi panas untuk merebus air. Lilin, energi kimia menjadi energi cahaya. Penerang gelap. Blender, energi listrik menjadi energi gerak. Menghaluskan bumbu. Radio, energi listrik menjadi energi bunyi. Mendengarkan musik. Laptop, energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Belajar. Jam, energi kimia menjadi energi gerak. Mengetahui waktu. Lampu, energi
kimia menjadi energi listrik menjadi energi cahaya menerangi malam. Oke, yang selanjutnya siapa mau membacakan? Oke Dina, silakan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui: 1. Matahari, 2. Salju, 3. Air, 4. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui: 1. Emas, 2. Aluminium, 3. Gas alam, 4. Batu bara. Selanjutnya, tugas ketiga, silakan dibacakan pertanyaannya apa? Pertanyaan untuk wawancaranya apa? Apa manfaat perubahan energi listrik menjadi energi gerak? Oke, terus selanjutnya? Apakah contoh perubahan energi listrik menjadi energi listrik? Oke, bagaimana kelompok yang lain? Ada yang ingin memberikan komentar atau tanggapan? Bagaimana? Oke, kelompok 3? Jawaban yang berbeda. Oh, jawabannya berbeda. Oke, tidak apa-apa. Nanti kita ada yang sama yang beda ya? Ya tidak apa-apa, nanti kita koreksi lagi sama-sama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 sudah mepresentasikan hasilnya untuk kelompoknya. Selanjutnya kelompok 1, silakan maju. Oke, untuk kelompok 2, kelompok 1 silakan dikerjakan. Yang lain diperhatikan ya, temannya yang maju. Nanti kalau ada yang ingin menanggapi, yang ingin memberikan komentar, boleh. Sudah? Nah, oke, yang keduanya dikerjakan, ditempelkan, silakan. Nak, mana gambarnya tadi? Coba ditempel, silakan. Sini. Ya, sudah selesai. Oke, silakan dipresentasikan, dibacakan hasilnya ke depan. Silakan, siapa mau membaca? Boleh bergiliran, boleh nanti. Oke, ayo, Gisel. 1. Teko listrik energi listrik jadi energi panas. Oke, terus. 2. Air. 2. Lilin energi kimia jadi energi cahaya menerangi di malam hari. 3. Blender energi listrik menjadi energi gerak menghaluskan bumbu. 4. Radio energi listrik energi bunyi mendengar lagu dan berita. 5. Laptop energi listrik jadi energi cahaya dan bunyi. Untuk belajar dan bekerja. 6. Jam energi kimia menjadi energi gerak untuk melihat waktu. 7. Energi
energi listrik menjadi energi cahaya untuk menerangi di malam hari. Selanjutnya silakan dibaca untuk yang tugas kedua. Atika. Oke, untuk yang sumber daya alam yang dapat dipengaruhi apa saja? Matahari, api, Oke. air, tanah. Sumber daya alam yang tidak dapat dipengaruhi: emas, aluminium, gas, batu bara. Oke. Selanjutnya tugas ketiga balik. Pertanyaan untuk wawancaranya apa? Apa manfaat kipas angin? Oke. Terus yang kedua? Manfaat energi kimia menjadi energi gerak. Nah, bagaimana untuk kelompok yang lain? Ada yang menanggapi? Oke, Rizky silakan. Ada yang sama, ada yang berbeda. Oke, ada yang sama, ada yang berbeda. Kelompok dua bagaimana? Apa Yunda? Berbeda. Berbeda juga. Oke, sudah. Nanti kita koreksi sama-sama. Silakan duduk kembali untuk ini NKPD-nya untuk kelompok satu. Tepuk tangan semuanya. Oke. Nah, sekarang perhatikan ke depan. Tadi kalian sudah mengerjakan tugas kelompok. Yang pertama itu kita bahas sekarang untuk yang nama-nama benda perubahan energinya, perubahan bentuk energi. Yang pertama teko listrik, ya benar semua. Teko, oke. Kelompok 1, 2, 3. Yang kedua, gambar lilin. Lilin untuk menerangi rumah. Ya benar. Ini untuk penerang gelap juga bisa. Oke, betul. Untuk sumber cahaya gelap, benar. Yang ketiga gambar apa ini? Blender. Blender dari energi listrik menjadi energi gerak. Kelompok 1, 3 menjawab menghaluskan makanan. Kelompok 2 menjawab menghaluskan bumbu. Oke, bisa. Untuk menggiling daging, ya bisa juga. Yang keempat apa? Radio. Radio untuk mendengarkan musik. Perubahan energinya dari listrik ke bunyi, benar. Kemudian ini untuk mendengar musik juga benar, sama. Ini untuk apa nih? Mendengar berita, oke, bisa. Nah itu. Nah yang kelima gambar apa? Laptop. Energi cahaya menjadi energi bunyi. Kemudian ini energi yang ke kelompok sini energi listrik menjadi energi cahaya. Oke, ada yang beda ya? Jadi laptop itu energi apa? Energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Oke, tidak apa-apa. Kelompok 3. Kelompok ini bagaimana kelompok 2? Juga tidak apa-apa. Salah sedikit kurang tepat ya. Sedikit lagi. Yang ini juga. Nah, ini yang benar. Kelompok 1. Oke. Yang keenam gambar jam dinding. Jam dinding itu energi kimia menjadi energi gerak, betul? Untuk mengetahui waktu. Yang ini juga energi kimia menjadi energi gerak, betul? Untuk mengetahui waktu. Kelompok 1 untuk melihat waktu, boleh. Sama. Yang terakhir lampu. Lampu itu energi apa ini? Cahaya. Energi apa nak lampu itu? Energi listrik menjadi energi cahaya. Sedikit lagi. Kelompok 3. Lampu energi listrik menjadi energi apa ini? Cahaya. Oke. Yang kelompok 1 juga energi listrik menjadi energi cahaya. Oke, benar. Nah, untuk gambarnya sama sepertinya ya semuanya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ada matahari, sapi, apa nih? Air dan tanah. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui apa saja ini gambarnya? Emas, batu bara, aluminium, dan gas alam. Semuanya benar. Oke, hebat sekali anak-anak ibu hari ini. Tepuk tangan semuanya. Semangat. Oke. Jangan
dari pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak semuanya bagaimana, sudah paham atau belum? Paham. Sudah paham semuanya. Oke, karena sudah paham semuanya, Ibu kasih reward bintang. Siapa yang mau bintang? Iya, mana sudah hebat Ibu kasih bintang. Nanti ditempelkan di pakaiannya, di bajunya, boleh ditempelkan di buku juga boleh. Ibu kasih ya. Ini untuk kelompok 1. Oke. Ini untuk kelompok 2. Yang ini bintangnya untuk kelompok 3. Oke, biar semangat belajar. Ada belum? Oh, ada belum? Nah. Oke, dari pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang mau menyimpulkan? Coba. Oke, Atika? Sumber daya alam di sekitar kita. Iya. Dan harus dijaga dengan benar. Iya, sumber daya alam yang ada di sekitar kita harus kita jaga dan kita lestarikan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Yunda. Bahan bentuk energi dapat dimanfaatkan untuk manusia melakukan aktivitas. Ya, benar juga. Jadi perubahan bentuk energi itu dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Oke, kalau sudah, sekarang Ibu ada lagu. Lagunya tentang perubahan bentuk energi. Oke, sekarang anak-anak ikuti Ibu. Ya, kita nyanyikan bersama-sama. Ibu sambil perlihatkan gambarnya. Oke, liriknya kita pakai lagu Anak Kambing Saya. Tahu kan? Tahu. 1, ikuti Ibu ya. 2, 3. Listrik berbunyi, contohnya radio. Listrik bercahaya, contohnya lampu TV. Listrik berpanas, contohnya setrika. Listrik jadi gerak, contohnya blender kipas. Jika kamu amati, itulah benda-benda yang mengalami perubahan bentuk energi. Lalu coba sebutkan energi apa lagi yang mengalami perubahan bentuk energi. Oke, kelas 4 semuanya hebat. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, apakah semuanya sudah paham pembelajaran kita pada hari ini? Paham. Sudah mengerti semuanya? Sudah mengerti, sudah paham. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pelajaran? Senang. Gimana senangnya? Apa lagi? Selain belajar. Apa lagi? Ada lagi? Apa? Menonton video. Semuanya senang, alhamdulillah. Oke, kalau semuanya sudah paham, sudah senang belajar, Ibu akan bagikan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini kalian kerjakan per individu, sendiri-sendiri. Bisa? Bisa. Kerjakan, Ibu akan bagikan. Ibu beri waktu untuk mengerjakannya. Ditulis namanya, dijawab, silakan dikerjakan. Sendiri-sendiri jawabnya. Oke, silakan ya. Ibu beri waktu untuk mengerjakan soal. Silakan dibaca, dipahami, dikerjakan.
Ditulis, jangan lupa ditulis nama di depannya di nama ya. Oke, bagaimana? Sudah ada yang selesai? Sudah? Oke, yang belum silakan dikerjakan. Rizky sudah? Oke, kalau sudah kumpulkan ini. Oke, Dava. Nurul sudah selesai. Sakit bagaimana? Sudah. Oke, terima kasih. Yuda? Sudah. Ya nanti ibu akhirnya. Oke, bagaimana? Sudah. Oke, sudah selesai. Ya. Oke, alhamdulillah anak-anak semua sudah menyelesaikan soal evaluasi yang Ibu berikan. Nah, jadi materi kita untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita masih tetap belajar tentang energi, tapi lebih ke menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Itu untuk pembelajaran berikutnya. Silakan dipelajari di bukunya kan ada. Oke, anak-anak semuanya. Sebelum kita pulang, silakan dirapikan tempat duduknya. Mejanya dibersihkan, dirapikan, bukunya dimasukkan ke dalam tas. Oke. Oke, silakan dirapikan. Tempat duduknya, bukunya dimasukkan, disimpan. Sebelum pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Ayo Rizky ke depan, pimpin doanya. Maju ke depan. Kita berdoa bersama-sama. Oke. 1, 2, 3. Tepuk satu jari, tepuk dua jari,
Ibu akhiri, terima kasih semuanya. Belajar lagi di rumah, belajar yang semangat ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari sana silakan pulang. Oke. Oke, selanjutnya. Oke, lagi cukup. Lagu ya sama-sama.